Oh, gue pengen nangis nih. Gak boleh ya, jangan nangis ya. Ini jangan Ya, dia itu berusaha untuk nutupin sakit, gue nih nggak sakit. Cuman kalau mimpi empok meninggal. Indonesia kembali kehilangan sosok komedian yang begitu dicintai. Po Alpa atau Nina Carolina berpulang setelah berjuang melawan kanker payudara yang selama ini ia pendam. Kepergiannya bukan hanya menyisakan duka mendalam bagi keluarga, tapi juga menghadirkan kisah wasiat yang bikin hati semua orang terenyuh. Cerita dari suami Po Alpa pun bikin gak tega mendengarnya. Bukan cuma itu, sahabat Po Alpa seperti Irfan Hakim dan Raffi Ahmad juga tak dapat membendung tangisan. Surat terakhir Po Alpa bikin semua orang yang baca menangis. Apa isi surat yang bikin sahabat almarhumah terseduh itu? Selama ini, publik mengenal Po Alpa sebagai komedian kocak yang selalu tampil energik, ceria, dan penuh tawa. Tak banyak yang tahu di balik senyumannya, ia menyimpan rasa sakit. Po Alpa mengidap kanker payudara, namun memilih untuk tidak banyak bicara ke publik. Bahkan, banyak sahabat dan penonton kaget ketika tahu penyakit itu sudah cukup lama ia derita. Ia lebih sering menunjukkan wajah sehat dan semangat, seolah tak ingin orang lain ikut terbebani. Sampai akhirnya, penyakit itu membawanya pada akhir perjalanan hidup di hari Jumat 15 Agustus 2025. Suami Po Alpa, Aji Darmaji, mengaku sempat punya firasat soal kepergian istrinya. Ia mengalami mimpi soal meninggalnya Po Alpa. Namun, selama ini selalu ia hiraukan, berharap tidak jadi kenyataan dalam waktu dekat. Firasat itu sih nggak ada ya. Cuman kalau mimpi empok meninggal waktu empok di rumah sakit tuh saya mimpi kayak gitu. Tapi saya baik sangka. Mudah-mudahan ini empok berumur panjang kayak gitu. Karena kan mimpinya meninggal, sebaliknya saya balikin kayak gitu. Ternyata mimpi saya kayak kenyataan jadi dejavu gitu. Ini kayak yang di mimpi empok meninggal dengan senyum. Cuman meninggal cuman kita peluk ya Pak, ini udah nggak kuat kan, dituntut sama suster yang nggak kuat, dicopot sendiri. Kok nggak kuat saya peluk, ikutin nama. Cuman sampai asa La ilaha illallah, cuma sampai Allah apa langsung merem, lingkung. Udah, gitu doang, gampang. Ia melihat kondisi Po Alpa yang semakin lemah, namun istrinya selalu berusaha terlihat kuat. Bahkan ketika rasa sakitnya sudah berat, ia tetap berusaha tersenyum di depan anak-anak dan sahabat. Ia ingin orang-orang mengingatnya sebagai sosok yang kuat, bukan yang lemah. Ya, dia itu berusaha untuk nutupin sakit, gue nih nggak sakit, gue ini sehat. Seakan-akan tuh penyakit tuh bakalan ini kok, gue bakalan sembuh kayak gitu. Dia tuh yakin kayak gitu, tuh yakin. Dia kalau sakit nggak dirasain. Kalau di rumah malah dia tuh di kamar, dia tuh malah kesakitan. Kalau dia kumpul sama temennya, dia happy itu malah hilang. Penyakit dia nggak ngerasain kayak gitu. Karena dia tuh berjuang supaya ini dia, gue nggak sakit loh, gue nih nggak sakit, gue sehat. Coba media perhatiin aja kok, kelihatan sehat kan kayak gitu. Itu dia bener-bener wanita Wonder Woman. Kalau gue ngedrop banget, dia tetap menganggap dirinya sehat kayak gitu. Setelah kepergian istrinya, Aji mengaku belum sanggup tidur di kamar mereka. Terlalu banyak kenangan yang masih melekat. Setiap sudut kamar, setiap barang seakan menyimpan cerita tentang Po Alpa. Bagi Aji, rasa kehilangan ini terlalu besar, apalagi mereka harus membesarkan 4 anak yang ditinggalkan. Sebenarnya untuk saat ini kan saya emang belum buka, sudah saya tuh ya bilang jangan buka HP dulu kayak gitu kan, atau TikTok itu beritanya tentang ini, jadi ingat saya kan, dia tahu kan 2 hari ini kan saya ini baru ini nih saya ini gitu agak semangat gitu. Hari-hari saya kan saya belum, sampai saat ini saya belum berani naik ke kamar. Kenapa? Itu banyak kenang-kenangan empok dari kita baru nikah tuh, kasur masih saya simpan, lemari saya yang bawain lemari itu waktu saya nikah saya bawain kayak gitu. Jadi masih banyak kenang-kenangan indah gitu. Jadi untuk saat ini saya masih ada berada di bawah tidurnya kayak gitu. Jadi hal kayak gitu saya lagi tutup dulu gitu. Sebelum berpulang, Po Alpa sempat menyimpan beberapa keinginan sederhana yang belum sempat terwujud. Salah satunya adalah melihat anak-anaknya tumbuh besar dengan pendidikan yang lebih baik dari dirinya. Kepada suami, ia berpesan agar anak-anak
jangan sampai merasa kesulitan yang sama seperti mereka dulu. Wasiat inilah yang kini jadi pegangan sang suami untuk melanjutkan hidup. Terus impian Po gini, waktu saya umroh di 2021, dia tuh doa depan Ka'bah, ya Allah mudah-mudahan saya bisa kembali di sini sama keluarga dan anak-anak. Jadi kan waktu itu saya berdoa aja tuh, Po dia berdoa kayak gitu. Niatnya dia tuh baik gitu, jadi mau ajak anak-anak nih berangkat umroh bareng-bareng gitu sekeluarga kayak gitu. Nah hal itu mau dilakuin, cuma kan pokoknya lagi kurang sehat kan. Belum itu kan si Rapa-Rapi ini kan belum bisa jalan. Dia bilang, nanti aja insya Allah kita ada rezeki Rapa-Rapi udah bisa jalan, kita berangkat kayak gitu. Yang penting kamu sehat dulu gitu. Ya mudah-mudahan hal itu bisa saya lakuin gitu, niat baiknya Mpok kan. Dan juga kan Rapa-Rapi kan si Petong nih mau ulang tahun nih bulan September. Kalau kata kan tiap tahun kan Petong dirayain walaupun kecil-kecilan ya, doa-doa bareng apa. Bulan September si Rapa-Rapi si kembar nih bulan Oktober. Jadi katanya mah si Petong sama si kembar gabung aja ulang tahunnya, kita jalan-jalan ke Anyer, ajak anak yatim sewain bis kata dia gitu. Sewain bis, ajak anak yatim tuh katanya gitu, kita sewain bis sama keluarga, saudara yuk kita berangkat ke Anyer kayak gitu. Ntar kalau mama sehat kita berangkat, bismillah kata dia gitu. Tak lama setelah kabar duka, publik digemparkan dengan beredarnya surat wasiat Po Alpa. Surat itu disebut ditulis dengan tangan sendiri sebelum wafat. Isinya begitu menyentuh, Po Alpa meminta keluarga dan sahabat tidak bersedih terlalu lama, tidak menangis berlebihan. Ia ingin dikenang sebagai sosok yang membuat orang tertawa, bukan sebaliknya. Surat itu bahkan sempat dibacakan oleh dua sahabat dekatnya, Irfan Hakim dan Raffi Ahmad, yang menitikan air mata ketika menyuarakan pesan terakhir Po Alpa. Ketika ditanya soal surat wasiat tersebut, Aji mengaku belum melihat langsung versi tertulisnya. Namun ia tidak kaget bila benar itu berasal dari istrinya. Baginya, isi wasiat itu sangat menggambarkan Po Alpa, selalu memikirkan orang lain bahkan di ujung hidupnya. Baru tahu gitu, dia baru tahu. Soalnya yang wasiat cuma itu aja kayak gitu. Dia pernah ngikut pengajian kayak gitu. Apa kalau kata Pak Ustadz, hadis Nabi katanya kalau orang meninggal hari Jumat itu tanpa pertanyaan gitu. Bener gak Pak? Bener itu hadis Nabi kayak gitu. Kalau kayak gitu mama meninggal hari Jumat aja dong Pak, ya enak berarti ya, lebih gampang. Nah itu Allah ijabah doanya, mau meninggal di hari Jumat gitu jam 8 sekian. Salah satu sosok yang paling setia menemani Po Alpa hingga akhir hayat adalah sahabatnya, Irfan Hakim. Irfan bahkan kerap terlihat di rumah sakit, mendampingi, memberi semangat, dan menenangkan keluarga. Di momen-momen terakhir, Irfan ada di sisi Po Alpa, membacakan doa dan berusaha menguatkan. Kehadiran sahabat ini membuat keluarga merasa sedikit lebih ringan menghadapi perpisahan. Sakit. Tuh. Oh, gue pernah nih. Gak boleh ya, jangan nangis ya. Ini jangan. Iya. Udah lama kita gila-gilaan di lokasi syuting ya. Sembuh. Sakit di sini. Yang pas lu ngomong lu punggung sakit itu terus-terusan yang beban ginjal kan kok gitu ya. Ada efeknya ini. Apalagi yang sakit? Alah, pusing. Apply. Ini mah efek obat kali ini. Kepergian Po Alpa menjadi kehilangan besar bagi dunia hiburan Indonesia. Namun lebih dari itu, ia meninggalkan warisan berharga, pesan untuk tetap kuat, tetap tersenyum, dan menjaga keluarga dengan penuh hati.
Bagi suami dan anak-anaknya, wasiat itu bukan hanya kata-kata, tapi amanah yang harus dijaga selamanya. Selamat jalan, Po Alpa. Tawa dan kenanganmu akan selalu hidup di hati banyak orang. Buat kamu yang mengagumi sosok Po Alpa dan ikut berduka dengan kepergiannya, coba tulis cerita kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.